Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kurniawan, mahasiswa Agroteknologi 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang unsur hara. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rita Elvianis, MSc. Definisi dari unsur hara, yaitu zat-zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan dalam pembentukan jaringan tubuh, pertumbuhan, serta aktivitas makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur ini dapat bersumber dari makhluk hidup ataupun sumber tak hidup, atau yang biasa disebut dengan organik dan anorganik. Pada tanaman, dikenal dengan istilah unsur hara esensial. Unsur hara esensial sendiri memiliki arti unsur hara yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya. Jika unsur ini tidak tersedia bagi tanaman, maka tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan atau defisiensi dan pertumbuhannya terganggu. Klasifikasi unsur hara esensial dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar atau banyak. Sementara unsur hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah kecil atau sedikit. Adapun macam-macam unsur hara makro. Yang pertama ada nitrogen dengan lambang unsur N, fosfor dengan lambang unsur P, kalium dengan lambang unsur K, magnesium dengan lambang unsur Mg, kalsium dengan lambang unsur Ca, sulfur dengan lambang unsur S. Unsur hara makro yang pertama yaitu nitrogen. Nitrogen memiliki peran yang penting dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Fungsi utama dari nitrogen pada tanaman adalah sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Nitrogen sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup besar, khususnya ketika tanaman memasuki fase vegetatif. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa protein, enzim, ATP, RNA, dan DNA. Fosfor pada tanaman juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Kalium. Pada sebuah tanaman, kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, hingga mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Magnesium. Pada sebuah tanaman, magnesium memiliki peran sebagai aktivator. Hal ini karena magnesium berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Berikutnya ada kalsium. Kalsium merupakan sebuah unsur yang sangat berperan dalam pertumbuhan sel. Kalsium akan menguatkan dan mengatur daya tembus. Selain itu, kalsium juga berperan untuk merawat dinding sel. Sulfur. Belerang atau sulfur dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino sistein, dan metionin. Salah satu fungsi utama dari sulfur adalah menjadi penyusun protein dalam pembentukan ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida. Berikutnya ada macam-macam unsur hara mikro. Yang pertama ada boron dengan lambang unsur Bo, ada tembaga dengan lambang unsur Cu, zinc dengan lambang unsur Zn, besi dengan lambang unsur Fe, molybdenum
dengan lambang unsur MO, mangan dengan lambang unsur Mn, klor dengan lambang unsur Cl, dan natrium dengan lambang unsur Na. Unsur hara mikro yang pertama yaitu boron. Boron adalah unsur hara yang berkaitan dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Boron juga berkaitan dengan sintetis RNA. Selanjutnya tembaga. Pada sebuah tanaman, tembaga memiliki peran penting sebagai aktivator dan membawa beberapa enzim. Selain itu, tembaga juga berperan untuk membantu kelancaran proses fotosintesis. Unsur hara mikro berikutnya yaitu zinc. Unsur zinc memiliki peran dalam aktivasi enzim, pembentukan klorofil, serta membentuk proses fotosintesis. Besi. Unsur besi sangat berperan dalam proses pembentukan protein. Hal ini karena besi menjadi katalisator pembentukan klorofil. Selain itu, besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi. Molibdenum. Molibdenum memiliki peran sebagai pembawa elektron yang akan mengubah nitrat menjadi enzim. Selanjutnya ada mangan. Sebagai unsur hara mikro, mangan tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tanaman. Namun, mangan memiliki peran yang penting dalam sintesa klorofil. Klor. Klor merupakan unsur yang berperan untuk menjaga keseimbangan ion bagi tanaman. Natrium. Pada sebuah tanaman, unsur natrium terlibat dalam proses pergerakan air atau osmosis. Materi berikutnya yaitu cara menjaga kadar unsur hara. Cara menjaga kadar unsur hara yang pertama yaitu dengan cara penambahan pupuk. Penambahan pupuk berguna untuk mensuplai unsur-unsur yang tidak tersedia pada lapisan tanah. Berbagai jenis pupuk dapat digunakan mulai dari pupuk alami atau pupuk organik ataupun pupuk buatan atau anorganik. Pupuk berbahan alami diantaranya adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan ataupun pupuk kompos yang bersumber dari pembusukan tanaman. Contoh pupuk organik. Yang pertama ada pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan, berfungsi sebagai sumber hara terutama unsur nitrogen. Pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan pupuk yang berasal dari pembusukan tanaman. Pupuk kompos memiliki kandungan organik yang dapat menjaga kualitas air dan tanah. Pupuk hijau. Sama halnya seperti pupuk kompos, pupuk hijau juga merupakan pupuk yang berasal dari pembusukan tanaman. Selanjutnya ada contoh pupuk anorganik. Pupuk NPK. Pupuk NPK membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Pupuk NPK sendiri terdiri atas nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk urea. Pupuk urea merupakan pupuk kimia yang memasok unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk TSP. Pupuk TSP berfungsi untuk meningkatkan ketahanan tanam terhadap pembekuan dan kekeringan. Cara berikutnya untuk menjaga kadar hara yaitu dengan tumpang sari dan rotasi tanaman. Hal ini dilakukan untuk mengatur ketersediaan unsur-unsur hara secara alami. Alasannya adalah karena kebutuhan tiap-tiap unsur untuk masing-masing tanaman berbeda-beda. Apabila tanah ditanam tanaman yang sama, maka jumlah unsur tersebut dalam tanah menjadi tidak seimbang. Tumpang sari merupakan
bentuk pertanaman campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan. Rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di satu lahan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang unsur hara dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.